Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk pembahasan lebih mendalam, ada yang masih ingat materi pelajaran sebelumnya? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep hukum bacaan mad tabi'i. Diharapkan nanti kalian sudah mampu memahami terkait dengan konsep hukum bacaan mad tabi'i, mulai dari pengertian huruf mad, ciri-ciri, cara membaca, dan juga contoh-contoh hukum bacaan mad tabi'i yang ada di dalam Al-Quran. Pada pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian nanti mampu mengenali atau mengidentifikasi hukum bacaan mad tabi'i yang ada di dalam Al-Quran, serta mampu juga mempraktekkan cara melafalkan hukum bacaan mad tabi'i yang ada di dalam Al-Quran. Untuk mengenali atau mengidentifikasi hukum bacaan mad tabi'i yang ada di dalam Al-Quran, tentu kita harus mengenal ciri-ciri dari hukum bacaan mad tabi'i. Hukum bacaan mad tabi'i, cirinya ada 3. Yang pertama, apabila ada huruf alif tanpa harokat atau tanda baca, dan huruf sebelumnya berharokat fathah, atau apabila ada huruf yang berharokat fathah, kemudian bertemu dengan alif tanpa harokat, maka itu adalah ciri dari hukum bacaan mad tabi'i yang pertama. Contoh, qala. Qala. Ini adalah hukum bacaan mad tabi'i. Ada huruf alif, di mana huruf sebelumnya, huruf qaf berharakat fathah. Maka ini adalah hukum bacaan mad tabi'i dan dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ciri yang kedua, apabila ada huruf ya sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasrah, atau apabila ada huruf yang berharokat kasrah kemudian bertemu dengan huruf ya sukun. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti na'imun. Na'imun. Maka di sini ada huruf ya sukun, di mana huruf sebelumnya yaitu huruf ain itu berharakat kasrah. Maka ini adalah hukum bacaan mad tabi'i. Maka cara membacanya adalah dipanjangkan 2 harokat. Na'imun. Na'imun. Tidak boleh dibaca seperti ini. Na'imun. Na'imun. Kemudian ciri yang terakhir, ciri yang ketiga adalah apabila ada huruf waw, sukun, dan huruf sebelumnya berharakat dhammah, atau apabila ada huruf yang berharakat dhammah kemudian bertemu dengan waw sukun, maka itu adalah juga hukum bacaan mad tabi'i. Contohnya seperti apa? Tasna'una. Tasna'una. Di sini ada huruf waw sukun, di mana huruf sebelumnya, huruf ain, berharakat dhammah. Maka ini adalah hukum bacaan
mat tabi'i, cara membacanya dipanjangkan 2 harakat. Tasna'una, tidak boleh dibaca tasna'una, tasna'una, tapi dibaca panjang tasna'una. Untuk mempermudah pemahaman kita dalam mengenali, mengidentifikasi hukum bacaan mat tabi'i yang ada di dalam Al-Quran, maka kita akan permudah terkait pemahaman ciri-ciri dari hukum bacaan mat tabi'i. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada 3 ciri dari hukum bacaan mat tabi'i yang akan kita sederhanakan dalam bentuk rumus yang sangat sederhana. Yang pertama adalah jika ada huruf alif terletak sesudah harakat fathah, maka rumusnya seperti ini. Jika ada huruf alif di mana huruf sebelumnya berarti ke kanan, ada huruf, ini huruf, anggaplah huruf, mau itu huruf ba, ta, sa, dan yang lainnya. Yang jelas, jika ada alif, huruf sebelumnya berharakat fathah. Alif berpasangan dengan fathah, maka itu adalah hukum bacaan mat tabi'i. Atau kembali lagi penjelasannya kita balik, jika ada huruf yang berharakat fathah kemudian bertemu dengan huruf alif. Jika ada huruf yang berharakat fathah kemudian bertemu dengan huruf alif, maka ini adalah ciri hukum bacaan mat tabi'i yang pertama. Kemudian yang kedua adalah huruf ya sukun, ya mati, terletak setelah harakat kasrah. Ini ada huruf yang berharakat kasrah, kemudian sesudahnya bertemu dengan ya sukun, maka ini adalah juga hukum bacaan mat tabi'i. Kemudian ciri yang ketiga yaitu huruf waw mati sesudah harakat dhammah. Ada huruf waw mati yang terletak sesudah huruf yang berharakat dhammah. Ada huruf yang berharakat dhammah kemudian bertemu dengan waw sukun, maka ini juga hukum bacaan mat tabi'i. Jika dibuatkan pasangannya adalah fathah dengan alif, yang pertama ini, kemudian yang kedua kasrah dengan ya sukun, dan yang terakhir dhammah dengan waw sukun. Itu adalah 3 ciri dari hukum bacaan mat tabi'i. 3 rumus sederhana agar lebih mempermudah kita dalam memahami dan mengenali hukum bacaan mat tabi'i. Kemudian kita langsung mencoba mengidentifikasi hukum bacaan mat tabi'i yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita ambil contoh surah At-Tin, surah ke-95 yang terdiri dari 8 ayat. Kita ambil di ayat yang pertama. Kita temukan dulu apakah ada ciri dari hukum bacaan mat tabi'i yang ada di dalam surah At-Tin ayat pertama. Kita fokus pada bunyi ayat ini. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Di sini terdapat hukum bacaan mat tabi'i, yaitu kita panjangkan di lafal at-tini. Kita panjangkan 2 harakat karena di sini ditemukan dari lafal at-tin ciri daripada hukum bacaan mat tabi'i. Di mana cirinya? Yaitu ada huruf ya sukun. Ini ya sukun sebagaimana yang sudah kita pahami sebelumnya. Ada huruf ya sukun. Huruf sebelumnya yaitu huruf ta ini berharakat kasrah.
huruf ya berpasangan dengan kasrah. Huruf ya sukun, huruf sebelumnya berharakat kasrah, maka ini adalah hukum bacaan mad tabi'i. Maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ada huruf yang berharakat kasrah, kemudian bertemu dengan ya. Itu juga sama penjelasannya. Ada huruf yang berharakat kasrah, kemudian bertemu dengan huruf ya sukun. Maka kalimat lafal at-tin ini adalah hukum bacaannya mad tabi'i. Maka cara membaca at-tin ini dipanjangkan 2 harokat. Harus dibaca seperti ini. Wat-tini waz-zaitun. Dipanjangkan 2 harokat. Tidak boleh dibaca wat-tini waz-zaitun. Tidak boleh, karena di sini harus dipanjangkan 2 harokat. Kita lanjut kembali mencari hukum bacaan mad tabi'i dari ciri-ciri yang lain, yaitu lanjut di ayat yang kedua. Kita buka surah At-Tin ayat kedua. Kita fokus pada ayat yang kedua. Wa turi sinin. Kita ulangi. Wa turi sinin. Di sini juga ada bacaan yang kita panjangkan karena ditemukan ciri dari hukum bacaan mad tabi'i pada lafal turi. Turi. Di mana cirinya? Yaitu ada huruf yang berharakat dhammah, huruf O berharakat dhammah, kemudian sesudahnya bertemu dengan waw sukun. Ada huruf berharakat dhammah, hurufnya huruf To, kemudian bertemu dengan waw sukun. Maka ini adalah juga ciri dari hukum bacaan mad tabi'i, yang mana dibaca panjang 2 harakat. Jadi harus dibaca seperti ini. Wa turi sinin. Tidak boleh dibaca wa turi sinin. Wa turi sinin. Tidak boleh, karena di sini ditemukan hukum bacaan mad tabi'i, yang mana cara membacanya harus dipanjangkan 2 harakat. Kemudian di selanjutnya ada juga hukum bacaan mad tabi'i, yaitu ketika huruf sin berharakat kasrah, kemudian bertemu dengan ya sukun. Maka ini juga dipanjangkan 2 harakat, karena hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Dipanjangkan 2 harakat. Kemudian kita cari kembali di ayat selanjutnya. Kita lari ke ayat 4. Fokus pada ayat 4. Sebelumnya sudah kita temukan 2 ciri hukum bacaan mad tabi'i, yaitu dhammah, huruf yang berharakat dhammah kemudian bertemu dengan waw sukun, dan yang satunya lagi huruf yang berharakat kasrah yang bertemu dengan ya sukun. Maka di sini kita akan cari kembali ciri yang terakhir, ciri yang ketiga, salah satu dari 3 ciri mad tabi'i, yaitu ada pada lafal al-insana. Di mana hukum bacaan mad tabi'inya? Sa. Kenapa ini hukum bacaan mad tabi'i? Karena terdapat ciri, yaitu ada huruf yang berharakat fathah kemudian bertemu dengan huruf alif. Ada huruf yang berharakat dengan fathah bertemu dengan alif. Huruf sin berharakat fathah bertemu dengan alif. Ini juga
ciri dari hukum bacaan mad tabi'i, cara membacanya yaitu dibaca panjang 2 harokat. Maka akan dibaca seperti ini. Laqad khalaqnal insana fi Laqad khalaqnal insana dipanjangkan di sini 2 harokat. Tidak boleh dibaca laqad khalaqnal insana, tapi harus dibaca panjang. Laqad khalaqnal insana fi Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demikian cara kita mengenali, mengidentifikasi hukum bacaan mad tabi'i yang ada di dalam Al-Quran. Hukum bacaan mad tabi'i yang ada di dalam Al-Quran itu sungguh banyak dan bisa ditemukan di mana saja. Selama kita memang sudah menguasai, mengetahui ciri-ciri dari hukum bacaan mad tabi'i, maka itu akan memudahkan kita dalam menemukan hukum bacaan mad tabi'i yang ada di dalam Al-Quran. Hari ini kita cukupkan pembahasan tentang hukum bacaan mad tabi'i sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, langsung bisa ditanyakan atau tulis di kolom komentar. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.